Ya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Wahidullah NIM 2401712. Hari ini saya akan menjelaskan konsep keamanan dari sistem informasi dan juga firewall and box. Tapi sebelumnya ini ditunjukkan untuk menjelaskan tugas dari mata kuliah keamanan sistem informasi. Konsep keamanan pada sistem informasi mengetahui berbagai mekanisme yang dirancang untuk melindungi jadi aja untuk melindungi sistem dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan, gangguan layanan, dan kerusakan data. Berikut penjelasan tentang keamanan beserta bagaimana sistem operasi mengelola manajemen user, firewall, dan pengaman sistem. Pertama, konsep keamanan pada sistem operasi. Di sini ada autentikasi. Verifikasi mengatas pengguna biasanya melalui username dan password. Bisa ditingkatkan dengan metode multi-factor authentication atau UFT yang sering digunakan pada pengguna. Dua, authenticator atau authentication menentukan hak akses pengguna setelah mereka berhasil login. Contoh, user A hanya bisa membaca file, sedangkan user B bisa login atau melakukan. Tiga, auditing atau audit log. Pencatatan semua akses aktivitas sistem yang dilakukan oleh penting untuk mengetahui siapa yang melakukan apa, kapan, dan dari mana. Selanjutnya ada akses kontrol atau konfigurasi, yang dimana pengaturan hak akses file dan directory menggunakan ACL, access control, atau model seperti DIC, Mac, RBAC. Sebenarnya ada integrity atau integritas, menjaga agar data tidak dimodifikasi tanpa izin. Implementasi seperti checksum, hash, atau mekanisme file system journaling. Dan selanjutnya ada availability atau ketersediaan, di mana menjamin sistem dan data tersedia kapanpun dibutuhkan. Juga menghindari serangan DOS dan menjaga uptime sistem. Selanjutnya ada confidentially, yaitu adalah rahasia. Melindungi data dari akses oleh pihak yang tidak berwenang atau bisa dicapai dengan restriksi data. Selanjutnya, yang kedua ada manajemen user pada sistem operasi. Sistem operasi menyediakan tools untuk mengelola pengguna dan hak akses. Di Linux, seperti contoh pengguna bisa menambah user, sudo ada user atau nomor user, nama underscore user, hapus user, sudo user, nama underscore user, melihat user, cat, etc, password, juga menentukan akses file seperti chmod, tone, dan vision mode. Di Windows, kita dapat melihat manajemen melalui control panel atau user account atau via command prompt seperti tambah user, net user, nama underscore user, password, garing hapus user, net user, nama underscore user, garing delete. Nah, dan terakhir nih ada yang namanya itu firewall. Nah, firewall ini berfungsi untuk mengatur lalu lintas jaringan yang boleh dan tidak boleh masuk dari sistem. Kita mengambil contoh dari Linux. Di Linux memiliki tools yaitu UFA atau Uncomplicated Firewall. Jadi kita bisa aktifkan dengan sudo UFA allow, aktifkan port sudo UFA allow 22 underscore TCP, dan kita mengecek status dengan sudo UEFI status. Di Windows, kita bisa melakukan dengan Windows Defender Firewall. Bisa diakses melalui control panel atau pengaturan Windows juga kita bisa atur flow aplikasi atau internet. Selanjutnya jangan lupa untuk sistem. Update sistem tentunya sangat penting dalam kemajuan dalam sistem operasi. Update sistem penting untuk menutup celah keamanan dan memperoleh software. Di Linux seperti Debian dan Ubuntu ada namanya tuh BIOS Studio Update atau Studio Upgrade. Itu berfungsi untuk mengupdate dari sistem operasi yang si Debian atau Ubuntu. Nah, kalau misalnya di Windows nih ada pengaturan update pengaturan, lalu di update security, lalu di Windows Update. Juga dalam fitur ini bisa dijadwalkan atau kapan nih misal mau dilakukan secara otomatis. Kesimpulan, keamanan sistem operasi adalah fondasi penting dalam infrastruktur TI.
Untuk itu OS modern menyediakan komponen komponen dan fungsi, yaitu manajemen user yang berfungsi mengatur privacy dan misalnya firewall menyaring untuk firewall fungsinya menyaring lalu lintas jaringan, update sistem fungsinya menjaga sistem tetap aman dari perintah baru dan keamanan lain seperti autentikasi, verifikasi, audit, eksekusi, dan kontrol akses. Jadi terima kasih. Maaf atas ada kekurangan. Saya Muhammad Dewi Dewi, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.